Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, waliyis salihin wa nasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wasallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin rabbil alamin wa maulana Muhammadin wa nasir wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin rabbil alamin wa waliyis salihin wa nasir wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin rabbil alamin wa waliyis salihin wa subhanallahi saudara assalamualaikum bisa kita nilai Bapak saudara-saudara sekalian, yang lalu Bapak saudara-saudara sekalian bersama yang lalu Bapak saudara-saudara sekalian bersama kepada kalian, wahai para rasul, utusan-utusan
yakussuna alaikum ayati, yang menyampaikan kepada kalian tentang ayat-ayatku, wa yunzirunakum, dan memberikan peringatan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, mengenai pertemuan hari ini, dan memberikan peringatan kepada kalian. Qalu, maka mereka menjawab, mereka ini adalah bangsa jin dan bangsa manusia, syahidna ala anfusina, kami bersaksi. Maka mereka menjawab, benar ya Allah, adalah telah datang kepada Rasul membacakan ayat-ayat kepada kami, memberikan peringatan kepada kami tentang hari kiamat ini, benar hari di mana kami akan dihisab, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kami. Kami menjadi saksi bahwa itu benar kiamat ini. Gharrahumul hayatud dunya. Ya, namun persoalannya adalah ketika hidup di dunia, mereka ini kebanyakan tertipu oleh hayatud dunya. Hayatud dunya ini, kehidupan dunia ini atau realitas yang rendah, hayatud dunya. Jadi dana dunia itu dari kata-kata dana, persoalannya adalah artinya itu rendah. Ketika hidup di dunia ada realitas mereka yang rendah, tertipu. Artinya ada juga realitas yang tinggi. Nah, itulah akhirat, al hayatul akhirah. Jadi bangsa jin dan bangsa manusia itu ketika hidup di dunia semuanya itu bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan utusan-utusan, artinya membacakan ayat-ayat tinggi. Nah, itulah akhirat. Namun kebanyakan mereka mengetahui itu tapi tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi akhirnya apa yang terjadi, wasyahidu ala anfusihim, pada akhirnya mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir oleh kehidupan dunia. Jadi akhirnya apa yang terjadi, wasyahidu ala anfusihim, pada akhirnya mereka dalam ayat yang lain menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa annahum, jin itu mukallaf sebagaimana manusia adalah orang-orang. Dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat yang lain, nikmat menjadi saksi atas nikmat Allah yang mana lagi itu yang kalian berdua. Kalian berdua ini maknanya adalah jin dan manusia. Yang kalian berdua, wahai jin dan manusia, dustakan. Jadi jin itu mukallaf sebagai nikmat Allah, yang manusia juga mukallaf. Yang kalian berdua besar, berdua ini maksudnya adalah jin dan manusia. Yang kalian berdua, wahai jin dan manusia, untuk menjalankan kewajiban syariat. Jadi jin itu karena perintah sebagai larangan. Manusia secara global seperti itu. Meskipun nanti secara rinciannya tentu jin ini juga memiliki hukum-hukum syariat yang khusus, tidak yang barangkali tidak sama dengan manusia secara rincian. Kenapa likhtilafihim fil jinsi? Kenapa? Karena keduanya itu berbeda spesiesnya, berbeda jenisnya. Tentu jin ini juga memiliki. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini sudah jelas. Jadi ayat ini ada di dalam surah Ar-Rahman. Kenapa likhtilafihim? Allah Subhanahu wa taala ulangi sebanyak 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma ini sudah jelas. Allah ulangi sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Taqriran li ni'amillahi wa tadhkiran biha, untuk mengingatkan kita jin dan manusia ini tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah di tengah-tengah sahabat itu beliau membacakan surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir, dan respon sahabat ini adalah diam mendengarkan. Sahabat itu faqala, kemudian Rasulullah bersabda, laqad qara'tuha 'alal jinni
dari awal sampai akhir Lailatul Jannah. Dan respon sahabat ini adalah, saya, sabda Nabi, pernah membaca surah Ar-Rahman ini kepada bangsa jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Respon mereka itu ternyata lebih baik. Sabda Nabi pernah membaca surah Ar-Rahman. Ketika Nabi bacakan ini kepada sahabat diam semua. Nabi katakan, pernah kubacakan surah ini kepada bangsa jin. Respon mereka itu lebih baik daripada kalian. Maksudnya, ya Rasulullah, setiap kali saya membaca fabi ayyi ala'i rabbikum, pernah kubacakan surah ini kepada bangsa fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, lebih baik daripada ya, maka mereka berkata, jin itu merespon, mereka mengatakan, la bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzib falakal hamdu. Tidak satu pun dari nikmat-nikmatmu yang kami dustakan ya Allah, segala puji adalah milikmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tidak satu pun dari kemudian yang ketiga, yang kami dustakan ya Allah, segala puji adalah. Persamaan yang ketiga adalah annahum mashmuluna bit-tahaddi ma'al insi fil ajzi mu'aradil mu'jizat. Kemudian yang ketiga, wal khuruj min aqtaril ardi was samawat. Persamaan yang ketiga adalah annahum sama-sama tidak mampu menandingi Al-Qur'an. Insi fil ajzi mu'aradil mu'jizat. Manusia dan jin itu sama-sama tidak mampu menandingi Al-Qur'an. Jadi mereka ini termasuk bangsa, termasuk spesies yang ditantang. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 68. Jadi mereka ini termasuk 68, termasuk spesies. Kulla ini jatama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahir. Kulla ini jatama'atil. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah wahai Muhammad bahwa andaikan bangsa jin dan bangsa manusia itu menyatukan diri, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah berkolaborasi, sampaikanlah wahai Muhammad, untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, pasti dan pasti mereka tidak akan mampu menandinginya. Walaupun satu sama lain ini saling bantu membantu untuk membuat ayat yang lain dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya ma'syaral jinni wal insi, golongan jin dan manusia, jika kalian mampu untuk melintasi aqtaris samawati, penjuru-penjuru langit dan bumi, fanfudhu, maka cobalah kalian lintasi penjuru-penjurunya itu, dan kalian tidak akan pernah mampu illa bisultanin, kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuatan yang besar. Cobalah kalian lintasi penjuru-penjurunya. Kemudian kalian tidak akan pernah mampu. Yang keempat, persamaan al-jinnu asnafun mutanawwi'ah, yang besar. Jin ini juga terdiri dari kelompok-kelompok yang beragam. Kemudian kalian tidak macam-macam. Yang keempat, minhumul muslim wa minhumul kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Jin ini juga terdiri dari ini wa minhum shalih wa minhum shalih. Ya, ada yang shalih, ada juga yang jahat. Ya, kama huwa fil ins, sebagaimana di dalam dunia manusia. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Al-Jin ayat yang ke-11. Allah sampaikan kepada kita ucapan jin itu. Mereka mengatakan wa inna minnas salihuna, di antara kami ada yang salih, wa minna duna dzalika, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Kunna tara'iqa idadan, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, tapi ada juga yang tidak. Kesamaan antara jin dan manusia itu bahwa jin itu juga nanti yuhsyaruna yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan dikumpulkan juga.
sama seperti manusia. Kesamaan antara di yaumul hasyr, hari pengumpulan itu, hari penggiringan itu ya berlaku bagi bangsa jin dan bangsa manusia. Nanti payuhasabuna ala amalihim, amal-amal mereka itu juga akan dihisab. Hari penggiringan itu berlaku, diberikan pahala kebaikan-kebaikannya, wa yu'aqabuna, dan diberikan hukuman ya, atas dosa-dosanya ya, kalau tidak diampuni. Kemudian orang mukmin ya, orang-orang mukmin dari golongan jin ini juga masuk ke dalam surga. Orang-orang mukmin dari golongan jin masuk ke dalam surga. Kemudian yang kafir-kafir dari golongan jin ini juga masuk di dalam neraka. Persis sama dengan keadaan ini juga masuk ke dalam surga. Ini dalilnya mana? Ini dalilnya dalam surah Al-Jin ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan ya tentang ucapan para jin itu. Mereka mengatakan, wa inna, kami bangsa jin ini, lamma sami'nal huda, ketika kami mendengarkan Al-Quran, amanna bihi, maka kami mengimaninya. Famay yu'min bi rabbih, maka barang siapa yang beriman kepada Allah, ini kata jin ini, fala yakhafu bakhsan wala rohaqa, maka mereka tidak perlu takut dirugikan. Ya, maknanya itu mereka tidak perlu takut dirugikan pahala amal kebaikannya. Jadi fahuwa subhanahu la yungkisu min thawabi mahasinihim. Tidak perlu mereka khawatirkan bahwa Allah itu akan berbuat zalim ya, dengan mengurangi pahala-pahala dari jin yang berbuat baik. Wala rahaqan, dan tidak akan diberikan beban dosa yang tidak semestinya. Ya, maknanya kalau tidak salah ya tentu tidak akan dibebani dengan dosa. Jadi wala yazidu fi sayyiati masihim, dan tidak akan ditambahkan beban dosa bagi mereka yang berbuat salah. Maksudnya kalau mereka melakukan satu dosa, ya mereka akan diberikan balasannya dan tidak akan dilebihkan, tidak akan dikurangi, tidak akan dizolimi. Begitu juga ketika mereka melakukan kebaikan, bahwa pahala mereka itu akan disempurnakan bagi yang berbuat. Ini artinya apa? Artinya mereka ini juga mukallaf, bertanggung jawab. Artinya termasuk makhluk yang memiliki kehendak bebas. Ya, diberikan pilihan apakah mau berbuat baik atau mau sebaliknya, dan masing-masing itu ada pertanggung jawabannya, persis sama dengan manusia. Itu dalam surah Al-Jin ayat 13. Dalam surah Ar-Rahman, kembali di surah Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatani, dan bagi siapa saja ya, dan bagi siapa saja ya, khafa maqama rabbih, yang takut ya kepada Allah, takut kepada Allah dalam arti ya menunaikan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itu jannatani. Jannatani ada dua surga. Jadi ini mencakup jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat ya, nikmat Tuhanmu yang mana lagi kepada kalian berdua, wahai jin dan manusia, tukadzibani, yang kalian dustakan. Dalam surah Hud ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika, dan telah pasti ketetapan Tuhanmu. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah-rubah lagi. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajmain. Maka apa itu ketetapan Allah? Adalah akan mengisi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia yang membangkang bersama-sama. Jadi neraka itu ya ada jin, ada manusia di dalamnya. Ya.
Dalam surah As-Sajdah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Ya, maknanya sama. Bahwa Allah telah memutuskan satu ketetapan, ya, bahwa Allah akan mengisi neraka itu, isinya itu adalah makhluk, ada yang berasal dari golongan jin, ada yang berasal dari golongan manusia, mereka bersama-sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sama, kesamaan itu, beberapa kesamaan antara golongan jin dan manusia itu. Baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk subuh hari ini kita cukupkan dulu. Besok subuh kita akan membicarakan tentang hal yang sangat penting, jadi sesuatu yang kita biasa manusia itu menduganya seperti itu padahal tidak, yaitu keterangan tentang ajzul jinni amma rifatil ghaibi, ketidakmampuan jin itu mengetahui hal-hal yang gaib. Ini kita akan sertakan dalil-dalilnya semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna hudan wa rahmah min ladunka innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.